Hello guys, welcome to my YouTube channel. Sebelum kalian menyaksikan video ini, jangan lupa untuk terus like, komen, dan subscribe video saya di bawah ini dan nyalakan terus lonceng notifikasi untuk mendapatkan video selanjutnya. Ya, di video kali ini saya akan membahas tentang pertumbuhan dan perkembangan untuk materi kelas 12 IPA semester 1. Yuk kita simak videonya. Sebelum memasuki materi pada hari ini, saya akan menanyakan kepada kalian siapa aja yang tidak masuk, tunjuk tangannya. Ya, semuanya pada masuk. Oke, sebelum memulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan keyakinannya masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Sebelum saya memasuki materi tentang pertumbuhan dan perkembangan, yuk kita simak video berikut ini, video pengantar berikut ini, supaya kalian paham apa itu pertumbuhan dan perkembangan serta perbedaan pertumbuhan dan perkembangan. Yuk kita simak videonya.
Nah, pasti kalian sudah menyaksikan video tadi dari saya tentang pertumbuhan dan perkembangan. Sebelum itu saya ingin menanyakan pada kalian, apa itu pertumbuhan? Ada yang bisa jawab? Dan apa itu perkembangan? Ada yang bisa jawab? Tunjuk tangan. Iya, pertumbuhan. Pertumbuhan adalah peristiwa perubahan biologis yang meliputi penambahan ukuran, volume, tinggi, dan massa tubuh. Perkembangan. Perkembangan adalah proses untuk mencapai kedewasaan atau kematangan fungsi tubuh. Kalau pertumbuhan bersifat kuantitatif, kalau perkembangan bersifat kualitatif. Kalau pertumbuhan terlihat dari keadaan fisik, misalkan nih saya tumbuh. Nah, kalau perkembangan itu terlihat dari sifat atau kemampuan. Jadi sifat makhluk hidup tersebut. Terus pertumbuhan memiliki batasan usia, kalau perkembangan tidak memiliki batasan usia. Kalau pertumbuhan itu bersifat irreversibel, tidak dapat kembali, dan perkembangan bersifat reversibel atau dapat kembali. Kalau pertumbuhan itu dipengaruhi oleh pembelahan sel tubuh, kalau perkembangan dipengaruhi oleh pengalaman. Nah, di materi pertumbuhan dan perkembangan akan membahas tentang macam-macam pertumbuhan, yaitu ada pertumbuhan primer dan sekunder. Nah, berikutnya selain kita membahas macam-macam pertumbuhan, dan kita akan membahas juga faktor-faktor yang mempengaruhi proses pertumbuhan dan perkembangan. Ada internal dan eksternal. Internal itu intrasel dan intersel. Kalau eksternal itu seperti ada nutrisi, cahaya, dan suhu. Yuk kita penjelasannya. Ada alat ukur yang bernama auxanometer. Auxanometer itu adalah alat untuk mengukur pertumbuhan memanjang suatu tanaman yang terdiri dari sistem katol yang dilengkapi jarum petunjuk pada busur atau skala atau jarum yang dapat menggaris pada silinder pemutar. Berikut ini gambarnya. Nah, kita bahas tentang perkecambahan. Pada tanaman pertumbuhan, dimulai dari proses perkecambahan biji. Perkecambahan dapat terjadi apabila kandungan air dalam biji semakin tinggi karena masuknya air ke dalam biji melalui proses imibisi. Apabila proses imibisi sudah optimal, dimulailah perkecambahan. Tahapan pertumbuhan, ada pembelahan sel, ada pembesaran sel, ada diferensiasi sel. Pembelahan sel membelahnya sel, menghasilkan 2 sel anak, dan seterusnya 2, 4, dan seterusnya. Pembesaran sel, pertambahan ukuran sel akibat bertambahnya substansi material sel. Diferensiasi sel-sel, perubahan sel sehingga terbentuk organ-organ yang memiliki struktur dan fungsi yang berbeda. Nah, berikut ini ada proses-prosesnya, ada haploid dan diploid. Berikut ini adalah prosesnya. Nah, pembuahan, fertilisasi spermatozoid dengan ovum menghasilkan biji, tumbuh menjadi zigot. Zigot tumbuh memiliki cadangan makanan, berkecambah menjadi tumbuhan muda, berkembang menjadi tumbuhan dewasa. Proses perkecambahan ada proses fisika dan kimia. Proses fisika, absorpsi air, metabolisme pemecahan,
materi cadangan makanan, transfer materi hasil pemecahan dari endosperm ke embrio yang aktif tumbuh. Proses-proses pembentukan materi-materi baru, respirasi pertumbuhan. Kalau kimia, absorpsi air, biji mengembung, kulit biji pecah, embrio aktif, melepaskan hormon giberalin. Sintesis enzim, hidrolisis, cadangan makanan, molekul kecil diserap oleh kotiledon bibit tanaman. Proses perkecambahan fisika. Di perkecambahan itu ada bagiannya embrio, endosperm, aleuron, bakal buah dan kulit biji. Yang paling bawah itu ada unsur H2O. Itu masih bisa ya. Nah, tahap pertama, embrio menyerap air dan membesar. Nah, yang tahap kedua, embrio mensekresikan giberalin sehingga giberalin berdifusi ke aleuron untuk menguraikan protein menjadi asam amino. Yang ketiga, enzim pencerna disintesis dari asam amino. Enzim ini dan enzim dari aleuron bergerak ke bagian endosperm. Yang keempat, enzim menguraikan protein dan fatty di dalam endosperm. Nah, berikutnya ada proses perkecambahan. Perkecambahan itu ada dua, epigeal dan hipogeal. Epigeal, kotiledon terangkat ke atas ke permukaan tanah. Hipo, kotiledon tetap berada di dalam tanah. Epi ke atas, hipo ke bawah, tetap berada di dalam tanah. Contoh epigeal, kacang hijau, melon, kacang tanah. Contoh hipogeal, kacang kapri, padi, dan jagung. Perkecambahan epigeal. Radikula tumbuh ke bawah, planula muncul ke permukaan, testa terkelupas, testa itu terkelupas hingga membentuk kotiledon dan daun sejati. Jadi tumbuhnya ke atas, testanya itu terbentuk menjadi kotiledon dan daun sejati. Berikut ini gambarnya. Ada perkecambahan hipogeal, tadi hipo tetap berada di dalam tanah. Nah, kotiledon tetap berada di dalam tanah, planula muncul ke permukaan, yang muncul cuma planula doang. Nah, sehingga planula mekar, radikula tetap tumbuh ke bawah. Jadi jelas ya perbedaannya hipogeal dan epigeal. Nah, berikut ini adalah gambar perkecambahan hipogeal. Nah, kita masuk ke metabolisme perkecambahan. Ada tahap pertama, dimulai dengan proses penyerapan air oleh benih, melunaknya kulit benih, dan hidrasi protoplas. Tahap kedua, dengan kegiatan enzim dan sel, serta naiknya tingkat respirasi benih. Tahap ketiga, terjadi penguraian. Penguraian apa? Bahan-bahan seperti karbohidrat, lemak, protein, menjadi bentuk-bentuk yang terlarut dan ditranslokasikan ke titik tumbuh. Tahap keempat, asimilasi. Asimilasi dari bahan-bahan yang telah diuraikan tadi di daerah meristematik untuk menghasilkan energi bagi kegiatan pembentukan komponen dan pertumbuhan sel baru. Tahap kelima,
pertumbuhan dari kecambah melalui proses pembelahan, pembesaran, dan pembagian sel-sel pada titik-titik tumbuh. Pertumbuhan ada dua, primer, sekunder. Primer, hasil pembelahan sel-sel pada jaringan meristem primer. Sekunder, terdapat hasil aktivitas jaringan meristem sekunder berupa kambium dan kambium gabus. Contoh, pertambahan panjang dan akar. Pertambahan panjang dan batang dan akar pada titik tumbuh akar dan batang. Kalau sekunder itu contohnya seperti pertambahan diameter. Jadi kalau primer itu pertambahan panjang, kalau sekunder itu pertambahan diameter. Bedanya di situ. Nah, berikutnya saya akan tampilkan tentang pertumbuhan primer dan sekunder. Nah, kita langsung bahas tentang pertumbuhan primer. Pertumbuhan primer itu di titik tumbuh, di ujung batang, di ujung batang, ujung akar. Nah, sifatnya pertumbuhan vertikal, jadi ke atas. Dapat memperlihatkan perpanjangan pada bagian ujung tunas dan ujung akar. Dijumpai pada tanaman, pada umumnya banyak tanaman tuh yang primer. Kalau sekunder, titik tumbuh, jaringan kambium pada bagian korteks. Jadi yang kambium korteks itu seperti pada gambar berikut ini, nanti saya tampilkan sifat-sifat pertumbuhan horizontal. Beda ya antara vertikal dengan horizontal. Dengan memperlihatkan pertambahan ukuran diameter pada daerah batang. Jaringan kambium mempunyai sifat membelah kedua arah. Jadi membelahnya kedua arah. Ke arah dalam dan ke arah luar. Ke arah dalam itu membentuk xilem dan ke arah luar itu membentuk floem. Ya, ingat, ke arah dalam itu membentuk xilem dan ke arah luar itu membentuk floem. Dijumpai pada tanaman Gymnospermae dan dikotil. Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ada internal yang tadi saya jelaskan ya sebelumnya. Internal itu ada genetis atau faktor hormon, eksternal itu ada suhu, cahaya, air, pH, oksigen, serta nutrisi. Faktor internal ada unsur hara, ada unsur makro. Unsur makro tuh yang secara lebih besar dibutuhkan oleh tumbuhan. Unsur hara yang dibutuhkan dalam jumlah banyak. Unsur makronya itu yang dalam jumlah banyak ya. Ada C, ada H, ada O, ada N, ada S, ada P, ada K, ada S. Ada Ca dan Mg. Nanti saya tampilkan gambarnya. Berikutnya unsur hara yang dibutuhkan dalam jumlah sedikit. Ada Fn, Fe, B, Mn, Cu, Zn, Mo, Cl, dan Ni. Berikutnya unsur karbon diambil tumbuhan dalam bentuk CO2. Jadi yang diambil dalam bentuk CO2 atau karbon dioksida. Unsur hidrogen diambil tumbuhan dalam bentuk H2O. Berikutnya, oksigen diambil tumbuhan dalam bentuk CO2, H2O, dan O2. Unsur C, H, dan O merupakan unsur utama penyusun karbohidrat, lemak, dan protein. Gejala kekurangan unsur hara disebut desfleksi.
faktor genetik berikutnya. Faktor internal berikutnya ada genetik, atau yang lebih kita kenal dengan hereditas. Gen adalah faktor pembawa sifat menurun yang terdapat dalam sel makhluk hidup. Gen bekerja untuk mengkodekan aktivitas dan sifat khusus dalam pertumbuhan dan perkembangan. Jadi gen itu ada faktor turunan dari ayah dan ibunya. Seperti itu. Nah, berikutnya faktor internal berikutnya ada enzim. Enzim merupakan suatu makromolekul protein yang mempercepat suatu reaksi kimia dalam tubuh makhluk hidup. Lebih kita kenal dengan istilah biokatalisator. Suatu rangkaian reaksi dalam tubuh makhluk hidup tidak dapat berlangsung hanya melibatkan satu jenis enzim. Perbedaan jenis gen menyebabkan terjadinya perbedaan respon pertumbuhan terhadap kondisi lingkungan yang sama. Setelah enzim, ada hormon atau fitohormon. Fitohormon itu hormon untuk proses fotosintesis. Namanya fito berarti berasal dari kata fotosintesis. Hormon merupakan zat pengatur tubuh, yaitu molekul organik yang dihasilkan oleh satu bagian tumbuhan dan ditransportasikan ke bagian lain yang dipengaruhinya. Hormon dalam konsentrasi rendah menimbulkan respon fisiologis. Terdapat dua kelompok hormon, yaitu hormon pemicu dan hormon penghambat. Hormon pemicu ada pemicu pertumbuhan, ada auksin, gibralin, dan sitokinin. Hormon penghambat pertumbuhan yaitu ada asam absisat atau ABA, gas etilen, hormon kalin, dan asam kaumalin. Hormon auksin. Hormon auksin yang nemuin F. Wen pada tahun 1928. Fungsinya merangsang pemanjangan sel pada daerah titik tumbuh. Yang kedua, merangsang pembentukan akar. Yang ketiga, merangsang pembentukan buah tanpa biji, atau yang lebih kita kenal dengan partenokarpi. Yang keempat, merangsang diferensiasi jaringan pembuluh. Yang kelima, merangsang absisi atau pengguguran pada daun. Yang berikutnya berperan dalam dominasi apikal. Hormon gibralin itu yang menemuin F. Kurosawa pada tahun 1926. Beliau menemukan percobaan pada jamur parasit Gibberellia. Nah, jadi namanya hormon gibralin. Dia percobaannya pada jamur jenis Gibberella fujikuroi pada padi. Jadi jamur parasit pada padi. Gejala yang timbul saat beliau melakukan penelitian adalah bakanae atau sinting karena tumbuh raksasa. Kenapa dikatakan sinting? Karena tumbuh raksasa. Nah, berikutnya proses fungsinya gibralin, yaitu merangsang pemanjangan batang dan pembelahan sel. Yang kedua, merangsang perkecambahan biji. Yang ketiga, memecah dormansi biji. Yang keempat, merangsang pembungaan dan pembuahan. Hormon sitokinin ditemukan oleh Strock pada tahun 1957 dan Lethan, dan dikembangkan lagi oleh Lethan pada tahun 1963. Beliau melakukan pengamatan pada bagian gambar batang,
tembakau. Pemanfaatan sitokinin secara umum menyebabkan pertumbuhan tunas-tunas samping atau lateral. Jadi tumbuhnya ke samping sehingga tanaman menjadi rimbun. Fungsinya sitokinin. Sitokinin bersama auksin dan gibralin merangsang pembelahan dan pemanjangan sel. Yang kedua, menghambat dormansi apikal oleh auksin. Berikutnya, merangsang pertumbuhan kuncup lateral. Yang keempat, merangsang pemanjangan titik tumbuh. Yang kelima, mematahkan dormansi biji serta merangsang pertumbuhan embrio. Yang keenam, merangsang pembentukan akar cabang. Yang berikutnya, menghambat pertumbuhan akar adventif. Terakhir, menghambat proses penuaan pada daun, bunga, dan buah dengan cara mengkontrol proses kemunduran yang menyebabkan kematian pada sel-sel daun. Jadi, hormon sitokinin ini ditemukan oleh 2 orang, Scott pada tahun 1957 dan Lethan pada tahun 1963. Jadi, pengembangan pertama kali ditemukan oleh Scott, yang kedua dari Lethan pada tahun 1963. Jadi ada 2 pengembangan dan tujuannya itu sama. Yang berikutnya hormon asam absisat atau yang lebih kita kenal dengan istilah ABA, yang menemukan Weyern dan Adicott. Beliau melakukan penelitian pada sebuah kapas hingga dapat hasil penelitian mendorong terjadinya perontokan absisi pada tumbuhan. Fungsi hormon asam absisat atau ABA. Yang pertama, mengurangi kecepatan pembelahan dan pemanjangan di daerah titik embun serta memacu pengguguran daun pada saat kemarau untuk mengurangi penguapan air. Yang ketiga, membantu menutup stomata daun untuk mengurangi penguapan. Yang keempat, mengurangi kecepatan pembelahan dan pemanjangan sel, bahkan menghentikannya. Yang kelima, memicu berbagai jenis sel tumbuhan untuk menghasilkan gas etilen. Yang terakhir, memacu dormansi biji agar tidak berkecambah. Jadi seperti itu. Asam absisat itu yang nemuin 2 orang, P.F. Weyern dan F.T. Adicott. Hormon gas etilen berikutnya. Hormon gas etilen yang lebih kita kenal dengan gas karbit atau senyawa kimianya CH3. Penemunya yaitu Ergens pada tahun 1934. Objek penelitiannya yaitu pada buah yang masak. Hasil penelitiannya yaitu gas etilen mempercepat pematangan buah. Jadi beliau itu menemukan pada buah yang masak. Hasilnya yaitu gas etilen mempercepat. Jadi tambahkan gas etilen itu supaya fungsinya mempercepat proses pemasakan buah. Fungsi hormon gas etilen mempercepat pematangan buah, menghambat pemanjangan akar, batang, dan pembungaan, menyebabkan pertumbuhan batang menjadi kokoh dan tebal. Yang keempat, merangsang proses absisi. Nah, yang penting nih proses absisi ini. Yang kelima, interaksi antara etilen dengan auksin memacu proses pembungaan. Yang terakhir, interaksi etilen dengan gibralin mengkontrol rasio bunga jantan dan bunga betina pada tumbuhan monocotyledonous. Nah, merangsang pada tumbuhan dan bunga betina pada tumbuhan monocotyledonous. Oke. Berikutnya, hormon luka
atau kambium luka atau asam traumalin luka. Hormon yang merangsang sel-sel daerah luka menjadi bersifat meristematik hingga mampu mengadakan penutupan bagian yang luka seperti vitamin B12, fibriflamin, piridoksin, vitamin B6, asam askorbat atau vitamin C, tiamin atau vitamin B1, dan asam nikotinat. Berikutnya merupakan jenis vitamin yang terdapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Vitamin berperan sebagai kofaktor. Hormon kalium dihasilkan pada jaringan meristem, memacu pertumbuhan organ tumbuhan. Jenisnya adalah fitokalin, kaulokalin, rizokalin, dan antokalin. Fito memacu pertumbuhan daun, kaulokalin memacu pertumbuhan batang, rizokalin akar memacu pertumbuhan akar, antokalin memacu pertumbuhan bunga dan buah. Fibrinogen hormon yang khusus untuk merangsang pertumbuhan bunga. Nah, di kalin ini ada spesialnya. Ada jenis-jenis kalinnya adalah 3. Fito, kauko, rizo, dan anto. Maaf, ada 4. Fito, kaulo, rizo, anto. Fito memacu pertumbuhan daun, kaulo memacu pertumbuhan batang, rizo memacu pertumbuhan akar, anto memacu pertumbuhan bunga dan buah. Ada 4 ya jenisnya ya, hormon kalium. Nah, di sini berikutnya saya akan menampilkan gambar ini contoh pengaruh faktor dalam internal tumbuhan. Saya akan tampilkan pada percobaan Wen dan pengaruh auksin terhadap pembentukan akar pada stek. Berikut ini gambarnya. Pada percobaan Wen membuktikan bahwa auksin terakumulasi di sisi batang yang tidak kena cahaya. Nah, kita lihat prosesnya. Di sini gambar auksin di ujung tanaman dikasih hormon giberalin. Ujung tanaman diletakkan di atas giberalin. Berikutnya auksin meresap pada pemotongannya. Berikutnya pemotongan gelatin diletakkan di ujung kleoptil. Dipotong pemotongan gelatin yang mengandung auksin mengakibatkan batang membengkok. Jadi batangnya membengkok kalau pada percobaan itu. Nah, ada faktor luar terhadap pertumbuhan, pengaruh tumbuhan. Contohnya seperti pada gambar berikut ini. Lapisan absisi pada daun yang absisi pada daun yang kayak gini gambarnya nih ya. Seperti kita lihat contohnya, pengaruh IAA dan kinetin dalam pertumbuhan kultur. Nah, jadi ini dipakai dalam pertumbuhan kultur jaringan. Ada tinggi, rendah, tinggi, sedang, sedang. Nah, ada di berikut ini pada kultur jaringannya. Yang berikutnya saya akan menampilkan gambar efek giberalin terhadap pertumbuhan tanaman seperti ini. Nah, ada ukurannya dari konsentrasi 0 sampai 0,01 sampai 10,00 mg per mililiter, sehingga giberalin konsentrasi yang tidak diketahui. Jadi konsentrasi tidak diketahui, jadi karena semakin lama semakin gede, sehingga konsentrasi tidak diketahui. Dari awalnya 0,01 sampai 1,0 hingga yang paling tinggi giberalin konsentrasi yang tidak diketahui. Jadi tidak bisa mengetahui konsentrasi giberalin karena semakin tumbuh dan berkembangnya itu sebuah tanaman. Selain faktor internal, juga ada faktor eksternal. Faktor eksternalnya diantaranya ada suhu, pertumbuhan daun, perkembangan dipengaruhi
suhu sebagai berikut. Suhu yang baik. Pertumbuhan adalah suhu optimum. Suhu yang baik itu adalah suhu optimum. Yang kedua, pertumbuhan dan perkembangan terhambat apabila berada pada suhu minimum dan maksimum. Yang ketiga, vernalisasi adalah peningkatan perkecambahan atau pembungaan oleh suhu rendah. Istilah vernalisasi diperkenalkan oleh Trofim Denisovich Lisko pada tahun 1920. Kelembapan tanah dan kelembapan udara mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Tanah yang lembab, udara yang kering mempercepat terjadinya pertumbuhan dan perkembangan. Cahaya ada merah, biru, nila, dan violet. Berperan sebagai sumber energi dalam proses fotosintesis. Pertumbuhan kecambah di tempat yang teduh akan berlangsung cepat tetapi abnormal atau etiolasi. Daun tanaman yang terkena cahaya lebih kecil dan mesofilnya lebih tebal dibandingkan yang sedikit mendapat cahaya. Stomata tanaman yang terkena cahaya ukurannya lebih kecil dengan jumlahnya banyak dibandingkan yang sedikit mendapat cahaya, jumlahnya lebih sedikit. Karena akar tanaman yang terkena cahaya lebih lebat dibandingkan yang lebih sedikit mendapat cahaya. Efek fotoperiodisme atau fototropisme merupakan respon tumbuhan terhadap panjang pendek sinar matahari. Fotoperiodisme atau fototropisme pada tumbuhan dikendalikan oleh fitokrom. Itu yang melakukan penemuannya Sterling B. Hendrik. Berdasarkan respon tumbuhan terhadap panjang pendeknya waktu penyiraman, tumbuhan dibedakan atas tumbuhan hari pendek, tumbuhan hari panjang, dan tumbuhan netral. Tumbuhan hari pendek, short day plant, bahasa Inggrisnya seperti itu. Tumbuhan yang berbunga ketika siang kurang dari jam 12, kurang dari 12 jam. Contohnya dahlia, stroberi, ubi jalar, kopi, tembakau, dan bunga krisan atau Chrysanthemum sp. Tumbuhan hari panjang atau long day plant. Tumbuhan yang berbunga ketika siang hari lebih panjang dari 12 jam. Contohnya gandum, barley, oat, bayam, beet, lobak, kol, dan selada, serta berbagai macam tumbuhan berikutnya yang lainnya. Yang ketiga, tumbuhan hari netral, neutral day plant. Tumbuhan yang berbunga tidak dipengaruhi oleh panjang pendeknya penyiraman matahari. Contohnya mawar, bunga matahari, anyelir, tomat, solanum, lysopertum, jagung, padi, lada, dan pepaya atau carica papaya. Nah, saya akan membahas tentang proses fotosintesis. 6H2O, 6CO2 atau 6 karbon dioksida ditambah 6H2O atau air, cahaya, membutuhkan cahaya dan klorofil atau klorofil menghasilkan C6H12O6 atau gula, glukosa, dan ditambah 6O2 atau oksigen. Jadi karbon dioksida ditambah air, cahaya, dan klorofil menghasilkan zat glukosa dan oksigen. Nah, berikut ini prosesnya seperti ini. Nah, berikut ini pada tanamannya, pada gambar animasi tanamannya seperti ini.
Air. Air merupakan senyawa yang penting untuk pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Kenapa penting? Ya, penting karena sebagai pelarut unsur hara dalam tanah dan memelihara temperatur tanah, pertumbuhan berlangsung efektif pada malam hari. Karena kandungan air dalam tumbuhan lebih tinggi daripada siang. Kenapa nyiram lebih pada malam hari? Karena kandungannya lebih tinggi siang daripada malam. Oke, berikutnya pH. pH sangat berpengaruh pada proses pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Pada kondisi pH normal, nanti saya tampilkan ya pH normalnya. Kandungan unsur-unsur yang diperlukan seperti Ca, Mg, P, dan K cukup tersedia. Berarti banyak ya, cukup. pH asam, nanti saya kasih contoh gambarnya seperti ini. Memiliki kandungan unsur Al, MO, Zn yang dapat meracuni tumbuhan. Nah, jadi ada pH asam, ada pH asam dan pH netral atau normal. Contoh faktor pengaruh luar tumbuhan. Ini pada makanan, tanaman, kontrol dengan larutan yang kandungan mineralnya lengkap. Tanaman ada dua percobaan, tanaman percobaan dengan larutan yang tidak mengandung kalium. Jadi ada yang lengkap dan tidak lengkap. Berikut ini gambarnya. Contoh pengaruh faktor berikutnya, faktor luar berikutnya ada pada cahaya. Nah, pada gambar berikut ini, tumbuhan hari pendek berbunga jika malam lebih panjang daripada siangnya. Tumbuhan hari panjang berbunga jika siang lebih panjang daripada malamnya. Nah, jadi tumbuhan hari pendek berbunga jika malam lebih panjang daripada siangnya. Tumbuhan hari panjang berbunga jika siang lebih panjang daripada malamnya. Nah, coba kalian terjemahkan berikut ini ya. Berikut ini adalah gambarnya nanti saya tampilkan. Oke. Sampai di sini sebelum saya masuki pertumbuhan dan perkembangan berikutnya, adakah yang ingin bertanya atau ingin menambahkan? Tunjuk tangan. Saya tunggu sambil kalian baca-baca dulu materi yang saya berikan, yang saya presentasikan. Saya akan mutar beberapa lagu agar kalian lebih rileks, agar kalian lebih tenang dalam membacanya. Jangan ada yang berisik, dan kalau yang ada ditanyakan silakan ditanyakan. Terima kasih.
Nah, berikut ini saya akan memberikan penjelasan untuk sekedarnya pengetahuan kalian ya tentang pertumbuhan dan perkembangan pada hewan. Jadi kan tadi kan saya bahas tentang tumbuhan. Nah, kali ini saya akan membahas tentang hewan. Jadi biar kalian bandingkan ya. Oke. Dibedakan menjadi dua, yaitu perkembangan embrionik dengan tahapannya. Ada sperma ditambah ovum menjadi zigot, morula, blastula, morfogenesis, diferensiasi, spesialisasi jaringan menjadi imbas induksi embrionik, organogenesis dan menjadi individu baru. Perkembangan pasca embrionik meliputi metamorfosis dan regenerasi. Zigot. Satu sel ada dua kutub, animal pole, kutub hewan, dan vegetal pole, kutub tumbuhan, yang dibatasi oleh sabit kelabu atau Gray-Chesson. Stadium morula merupakan hasil pembelahan cleavage dari zigot berupa kumpulan sel lebih dari 32 sel ditandai kelompok sel markomer dan mikromer. Ada makromer, ada mikromer. Mikromer, sel akan membentuk lapisan luar embrio akan menjadi tropoblas yang berperan menyerap nutrisi. Jadi mikromer ini berperan menyerap nutrisi dan akan menjadi plasenta. Nah, mikromer ini menyerap nutrisi dan akan menjadi plasenta. Kemudian ada markomer akan membentuk massa dalam yang akan tumbuh menjadi fetus. Stadium blastula ditandai munculnya rongga blastosul atau blastosel. Oke. Berikutnya ada stadium blastula ditandai peristiwa invaginasi sehingga terbentuk lapisan-lapisan embrional. Ada ektodem, mesodem, dan endodem. Lapisan embrional itu ada 3, ektodem, mesodem, endodem. Bagian tengah blastula, arkentron yang akan tumbuh menjadi saluran pencernaan. Blastopor yang merupakan bagian terbuka menuju arkeron yang dipersiapkan menjadi anus, dan perkembangan berikutnya akan menjadi pembukaan di sisi lain yang akan menjadi mukut. Ektodem itu kulit, saraf dan sumsum tulang belakang, kelenjar-kelenjar dan organ ekskresi. Ada mesodem, pembuluh darah, tulang, otot, jantung, dan organ reproduksi. Endodem, saluran pencernaan, dan kelenjarnya organ pernapasan. Morfogenesis embrionik ditandai adanya perkembangan wujud, ada wujudnya nih, sebagai lanjutan dari migrasi sel gastrula. Diferensiasi dan spesialisasi jaringan. Saya ulik lagi. Sel-sel mengalami diferensiasi dalam hal struktur fungsi sehingga embrio mempunyai jaringan khusus. Jadi ada jaringan khusus di dalam embrio akibat pengaruh diferensiasi. Imbas induksi embrionik, pengaruh dari sel-sel tetangga sehingga berdiferensiasi dari satu bagian mempengaruhi bagian lainnya. Jadi sel satu ke bagian yang lainnya sehingga berdiferensiasi. Organogenesis, proses pembentukan organ. Nah, saya akan mencontohkan tahap-tahap perkembangan embrionik pada katak.
Berikut ini gambarnya ya. Nah, ada perkembangan pasca embrionik yang tadi sudah saya singgung sedikit. Ada dibedakan atas metamorfosis macam-macam. Ada ametabola, telur dewasa, contohnya lepis pada kutu. Metabola, perubahan dari telur. Mipa dewasa, contohnya pada belalang dan jangkrik. Holometabola, ada telur. Lava atau ulat, pupa, kepompong. Imago dewasa, contohnya kupu-kupu, itu proses yang sempurna. Regenerasi, bagian-bagian tubuh yang terpisah dapat menjadi individu baru, contohnya cacing dan planaria. Nanti saya akan tampilkan gambarnya berikut ini, dan itu saya singgung sedikit mengenai pertumbuhan dan perkembangan pada hewan. Nah, kalian bentuk masing-masing 5 kelompok terdiri dari 5 orang, dan kalian diskusikan yang tadi sebelum materi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan, dan yang sekarang pertumbuhan dan perkembangan pada hewan. Diskusikan, kalian minggu depan kalian presentasikan, kalian presentasikan kembali apa yang saya sampaikan, dan untuk tugasnya nanti akan saya kirimkan di grup nanti. Dan nanti akan ada ulangan bab pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan dan hewan. Tolong dipelajari dan tolong dipahami dan dimengerti ya. Oke. Berikutnya juga terima kasih telah belajar pada hari ini tentang materi pertumbuhan dan perkembangan di kelas 12 IPA semester 1. Terima kasih. Semoga materi yang saya sampaikan bermanfaat. Bukan buat kalian, bukan buat saya sendiri. Jadi bermanfaat untuk kehidupan untuk semuanya. Jadi kita berbagi ilmu, karena berbagi ilmu itu baik dan mendapat pahala yang gede, karena berbagi ilmu itu bermanfaat untuk orang lain. Jadi kita tunjukkan bahwa kita tuh dalam implikasi sehari-hari, misalkan tadi pada percobaan penambahan hormon-hormon tadi, nah itu percobaanlah kalian di rumah, kalian masing-masing, pertumbuhan kalian masing-masing di rumah kalian masing-masing dengan penambahan hormon auksin, giberalin, ABA dan sebagainya. Nah itu kalian bisa dicoba di rumah masing-masing. Nah itulah manfaatnya kalian mempelajari pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan dan hewan. Kalau pada hewan, kalian lihat toh perkembangan pada kupu-kupu, pada katak, pada cacing, pada belalang. Nah itu kalian bisa lihat dengan apa yang disampaikan oleh saya benar apa enggak, dilihat gitu ya. Iya, sekian video saya tentang pertumbuhan dan perkembangan. Terima kasih telah menonton video saya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe video saya di bawah ini, dan nyalakan terus lonceng notifikasi untuk mendapatkan video selanjutnya. Dan saya ingin pesan pada kalian untuk tetap selalu di rumah, jaga jarak ketika bepergian, dan mengenakan masker serta pelindung muka bila bepergian juga. Serta yang tidak lupa dan tidak kalah penting, selalu rajin mencuci tangan dengan menggunakan sabun dan air mengalir saat kita bepergian. Dan ketika kita pulang ke rumah, segera langsung mandi, karena virus corona telah banyak memakan korban jiwa.
telah banyak yang meninggal, sekitar ribuan orang yang meninggal dan puluhan ribu yang terjangkit COVID-19. Dan tidak sedikit dokter, suster yang menjadi garda terdepan dalam memberantas virus corona telah tumbang, telah meninggal. Tolong di rumah aja, jangan bepergian, apalagi jangan mudik. Usahakan kalian tetap kegiatan di rumah saja. Gunakan hal-hal positif kalian di rumah dan selalu jangan sampai kalian merugikan kalian sendiri, menularkan kalian sendiri, atau menularkan orang di sekitar Anda, terutama orang tua kalian. Bahwa usia yang di atas 45 tahun itu sangat rentan. Jangan sampai kita sebagai pembawa virus corona atau COVID-19 yang sangat-sangat merugikan bagi kehidupan kita. Ayo di rumah saja, jangan kemana-mana. Sekali lagi, lakukan kegiatan positif di rumah dan selalu memakai masker, memakai pelindung seperti muka atau kacamata, dan kalau keluar usahakan jangan jangan menggaruk bagian mata, hidung, mulut, karena virus bisa masuk lewat itu. Dan mandi, sekali lagi mandi setelah habis bepergian, langsung mandi dengan menggunakan air mengalir. Oke, sampai sini pertemuan kita kali ini. Sebelum kita mengakhiri pertemuan, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Amin. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.